Di masjid saya kadang menemukan peristiwa yang menarik untuk diperhatikan, untuk dipikirkan. Misalnya salah satunya gini. Ketika masjid itu sepi, tidak sedang jam-jam sholat berjamaah, ada seorang yang sedang membaca Al-Quran di situ, seorang pemuda dengan penampilan yang nyunah, pakaiannya pakai gamis, pakai peci, berjenggot, bersih, membaca Al-Quran dengan bagusnya, lancar bacaannya, mungkin hampir sesuai dengan kaidah yang dibenarkan. Ketika membaca itu, suhu di masjid itu tidak terlalu panas, tanpa kipas angin pun sudah cukup nyaman lah kalau buat saya. Tetapi waktu itu kipas angin dinyalakan hanya untuk satu orang saja karena masjidnya sepi, tidak ada jamaah. Kemudian di waktu yang lain, di fenomena yang pemandangan yang mirip-mirip, itu masjid itu, di ruangan masjid itu tidak terlalu gelap untuk membaca Al-Quran, masih layak, masih sehat, tidak perlu penerangan, tidak perlu menyalakan lampu. Tetapi ketika ada seorang yang sedang membaca Quran di sana, lampu dinyalakan, yang menurut saya itu tidak perlu sebenarnya, karena sudah terang tanpa lampu pun. Kemudian ketika di tempat wudhu, seorang yang tampak nyunah secara penampilan itu berwudhu dengan membuka keran wudhu secara penuh, deras dan lama sekali ya berwudhu, seperti sangat menikmati air wudhunya itu. Kalau saja air wudhu itu ditakar dengan ember, ya mungkin sudah cukuplah untuk mandi minimalis saja. Artinya air keran untuk berwudhu itu jauh lebih banyak yang terbuang daripada yang terpakai sebenarnya. Nah, itu ilustrasi sederhana saja dari peristiwa-peristiwa yang mirip-mirip dengan itu, yang banyak sekali ragamnya dan dimana-mana mudah sekali ditemui. Artinya saya akan menyampaikan kegelisahan saya bahwa orang yang kita pandang sebagai orang yang pinter dalam keislaman, membaca Al-Quran pinter, terus mungkin banyak hafal, bahkan mungkin hafal Al-Quran juga, banyak hafal dalil-dalil hadis-hadis Nabi, rajin beribadah, ritual yang sunah-sunah dikerjakan, lekat sekali dengan masjid, tidak ketinggalan sholat berjamaah. Tetapi dilihat dari sisi lain, kalau kita pandang dari kacamata ekologi, ternyata si saudara-saudara kita ini belum mempraktikkan gerak langkah aktivitas yang ekologis. Misalnya ketika itu tadi sedang membaca Al-Quran, sebenarnya tidak butuh kipas angin dinyalakan. Maka kalau kita mau jujur, itu satu pemborosan, seperti menyalakan lampu ketika tidak
gelap, terus lagi membuka keran air secara penuh yang airnya terbuang sia-sia. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disampaikan secara eksplisit bahwa perilaku pemborosan itu adalah perilaku saudaranya setan. Digambarkan seperti itu. Itu mengartikan bahwa perilaku pemborosan itu adalah perilaku yang tercela. Terus lagi ada ayat ekologis di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang diakibatkan oleh gerak tangan-tangan manusia. Itu kan sudah jelas sekali. Di dalam tafsir, kerusakan itu juga disebutkan sebagai kerusakan moral dan juga kerusakan fisik. Kerusakan fisik di sini juga secara spesifik disebutkan itu sebagai kerusakan alam. Nah, ketika tidak sedikit atau banyak orang-orang yang fasih membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, gemar mengikuti kajian-kajian, tetapi perilakunya ternyata belum sesuai dengan, paling tidak dengan 2 ayat tadi, berarti ada yang perlu dipertanyakan di dalam praktik berislamnya saudara-saudara kita tersebut. Kalau saya memikirkan dan menggarisbawahi begini, memang yang saya lihat, yang saya temukan, banyak saudara-saudara kita umat Islam itu dalam memahami Islam menurut saya kurang presisi ya. Jadi terjadi dikotomi antara praktik-praktik ritual peribadatan itu dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya begini, sholat itu kan salah satu fungsinya disebutkan dalam Al-Quran adalah inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sehingga sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu hematnya ya perbuatan yang tercela, perbuatan yang jahat. Tetapi pada praktiknya orang-orang yang menjalankan sholat, bahkan tidak cuma sholat, yang sudah haji sekalipun, tidak sedikit kita temui yang perbuatannya tercela. Bahkan ketercelaannya itu tingkat tinggi, yaitu merugikan banyak sekali orang. Misalnya adalah koruptor. Misalnya adalah orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola kepentingan publik, tetapi menggunakan wewenang itu untuk kepentingannya sendiri. Itu tidak sedikit kita jumpai di negara kita. Yang mereka itu ya orang-orang yang menjalankan peribadatan ritual itu, salah satunya adalah sholat. Lalu apakah Allah itu berbohong dengan Al-Quran mengatakan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi pada kenyataannya tidak? Ya nggak mungkin lah, Allah nggak pernah bohong. Allah itu mengatakan yang sejatinya. Nah, berarti yang jadi masalah adalah pemahaman kita terhadap kegiatan ibadah ritual itu. Misalnya salah satunya sholat itu. Sholat bagaimana untuk bisa menjadi metode pencegahan perbuatan jahat, itu ya kalau saya coba memahaminya ya secara logika. Secara logiknya begini, sholat itu kan dari bacaannya, dari gerakannya, dan di apapun itu memiliki makna. Kalau makna yang ada di dalam sholat itu kita masih mengingatnya ketika kita berada di luar sholat, kita melakukan aktivitas sehari-hari dan mengimplementasikan pesan-pesan di dalam bacaan-bacaan sholat itu, ya kita nggak akan berbuat jahat. Tetapi kalau sholat itu hanya dipahami sebagai itu kewajiban yang kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa, dan kalau mendapatkan pahala itu adalah kalau diakumulasi nanti akan jadi tiket masuk surga. Kalau seperti itu tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya sholat nggak berdampak akhirnya.
akhirnya ya sholat jalan terus sholatnya, tetapi perbuatan di luar sholat, perbuatan sehari-harinya ya tidak mencerminkan apa yang dibaca, tidak mencerminkan gerakan-gerakan sholat itu. Jadi terjadi dikotomi yang mungkin kalau dengan bahasa lain sudah terjadi sekularisme. Tanpa disadari umat Islam telah melakukan sekularisme, padahal si umat Islam ini ya kalau orang menganggapnya ya orang-orang yang sudah pinter dalam Islam, pinter baca Quran dan lain-lain, banyak hafalannya dan lain-lain, tetapi pada praktiknya tidak ngefek pada kehidupan sehari-hari karena yaitu tadi pemahaman yang dikotomis. Baca Quran juga begitu. Di Quran banyak sekali, sangat banyak sekali dan lengkap lengkap pesan-pesannya untuk bekal kehidupan, tetapi sebagian umat Islam saya kira menjadikan Quran itu sebagai alat mencari pahala. Membaca Quran dipahami sebagai cara untuk mendapatkan pahala yang itu dihitung per hurufnya. Semakin banyak huruf yang dibaca, maka semakin banyak pahala yang didapat, dan akumulasi pahala itu menjadi tiket masuk surga. Tetapi nilai-nilai yang pesan-pesan yang terkandung dalam Quran itu tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Di antaranya dalam hal hubungannya dengan lingkungan hidup atau ekologi. Di dalam Ramadan yang kemarin baru saja kita lewati, itu juga fenomena kontra ekologis sangat lekat sekali, yang itu merupakan implementasi dari pesan-pesan kebaikan sebenarnya yang tidak tepat, yang kurang tepat, kurang porsinya kurang pas. Misalnya begini, sedekah di Ramadan itu dianjurkan untuk bersedekah, untuk memberikan takjil kepada orang yang berpuasa dengan semangat agar mendapatkan pahala dari memberi itu, sampai tidak memperhitungkan kemanfaatannya. Yang dipikirkan adalah semakin banyak aku mengeluarkan takjil atau sedekah, maka semakin banyak pula pahala yang didapatkan. Tidak memperhitungkan kemanfaatan dari takjil itu, apakah itu nanti mubadir, banyak yang terbuang, ataukah memang bermanfaat bagi orang-orang yang kelaparan. Ternyata yang makan takjil itu tidak orang-orang yang kelaparan, ya laparnya karena lapar puasa aja, tetapi sebenarnya dia punya kelebihan rezeki yang ada di rumah yang bisa dia mandiri, nggak harus minta kepada pemberi takjil. Artinya pemberian takjil itu ya kurang tepat sasaran, padahal di sekeliling kita banyak orang yang lebih membutuhkan daripada orang-orang yang makan takjil itu. Membutuhkan dalam hal ya tidak hanya sekedar pangan, tidak hanya pangan di saat itu saja, tidak hanya menu berbuka puasa, tetapi lebih dari itu, banyak yang membutuhkan. Tetapi itu malah tidak mendapatkan uluran tangan. Itu karena amal baik kita, amal soleh kita itu niatnya adalah untuk mencari pahala, bukan karena kemanfaatan, bukan demi kemanfaatan. Dari niatnya itu ternyata dampaknya juga sudah berbeda gitu kan. Dan ini khusus masalah ekologi itu di dalam kalangan umat Islam juga sangat masih harus ditingkatkan lagi. Fenomena yang ada di masjid itu, pemborosan energi yang ada di masjid itu sangat banyak sekali. Ketika tidak ada orang, kipas angin masih nyala, banyak sekali yang nyala, dan memang disengaja seperti itu agar kalau ada orang yang datang untuk sholat itu nggak perlu menyalakan lagi. Mungkin ada kebijakan dari takmirnya seperti itu juga. Terus di masjid sekarang juga marak disediakan minuman, bahkan di waktu-waktu tertentu makanan yang itu bungkusnya wadah-wadah yang sekali pakai. Yang untuk pengelolaan wadah itu juga tidak dipikirkan. Yang di desa-desa bahkan wadah-wadah itu sampah-sampah bekas wadah itu malah cuma dibakar,
dan itu sampah anorganik ketika dibakar menjadikan persoalan bagi akan mengotori udara yang jika dihirup oleh manusia maupun binatang maupun tumbuhan juga akan memberikan dampak bagi kesehatan, menjadi berpengaruh merusak kesehatan. Jika sampah itu sampai terhanyut ke sungai kemudian ke laut, juga akan banyak membunuh binatang-binatang di laut, di perairan, ikan, penyu dan lain-lain. Di 2015 kita bangsa Indonesia mendapat peringkat yang kedua di dunia dalam hal membuang sampah ke laut. Itu belum jadi narasi dakwah di umat Islam. Jadi artinya kita sedang merindukan kesolehan ekologis dari umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Di masjid mestinya idealnya adalah menjadi tulang punggung dari gerakan ekologi sebenarnya. Tetapi sampai saat ini memang belum banyak ceramah-ceramah yang mengangkat tema khusus ekologi. Di sekolah-sekolah Islam pun juga belum menampakkan itu. Maka singkatnya ya saya mengingatkan diri dan teman-teman saudara-saudara umat Islam, dan juga mungkin ini jadi cermin bagi umat-umat yang lain yang bukan muslim. Mungkin juga ada fenomena yang sama di lingkungan rumah-rumah ibadah, di lingkungan kaum agamawan mereka, mungkin juga belum ada perhatian terhadap ekologi ini. Ya mestinya kita bergerak bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan, karena itu adalah kalau di dalam Islam sendiri manusia ini punya tugas sebagai khalifah. Khalifah itu pengayom yang memegang manajerial kehidupan untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni antara sesama makhluk Tuhan, nggak cuma sesama manusia saja. Itu yang diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menjaga, untuk mengelola itu. Demikian, semoga menjadi pengingat bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Monggo direspon teman-teman, terima kasih.